Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Latifah Rashid dari kelompok 9 akan membahas perbedaan harmonisasi dan standarisasi yang berlaku dalam standar akuntansi. Pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan harmonisasi dan standarisasi yang berlaku dalam standar akuntansi. Kedua, pro dan kontra harmonisasi standar akuntansi nasional. Ketiga, rekonsiliasi dan pengakuan bersama atau timbal balik terhadap perbedaan standar akuntansi. Keempat, organisasi yang mempromosikan harmonisasi dan memiliki peran penting dalam penetapan standar akuntansi internasional Kelima, pendekatan baru Uni Eropa dan mengaitkan dengan integrasi pasar keuangan Eropa. Perbedaan harmonisasi dan standarisasi yang berlaku dalam standar akuntansi. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batas-batas seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standarisasi berarti menetapkan sekelompok aturan yang kaku dan sempit, dan bahkan dalam penerapannya satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara dan oleh karenanya lebih sukar diimplementasikan secara internasional. Pro dan kontra harmonisasi standar akuntansi nasional. Banyak pro dan kontra dalam penerapan standar internasional, namun seiring waktu, standar internasional telah bergerak maju dan menekankan negara-negara yang kontra. Contoh lainnya dari kontra adalah Komisi Pasar Modal AS SEC tidak menerima IFRS sebagai dasar pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang mencatat saham pada Bursa Efek AS. Namun SEC berada dalam tekanan yang makin meningkatkan untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para pembuat laporan non-AS. SEC telah menyatakan dukungan atas tujuan ISB untuk mengembangkan standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas. Sekian dari saya akan dilanjutkan materi kedua Saudari Dila Amelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ainun Latifah Rashid, yaitu pada bagian ketiga, rekonsiliasi dan pengakuan bersama atau timbal balik terhadap perbedaan standar akuntansi. Yang pertama yaitu rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua yaitu pengakuan bersama. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Resiprositas tidak meningkatkan perbandingan laporan keuangan lintas negara dan dapat menimbulkan lahan bermain yang tidak seimbang. Rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Sejalan dengan penerbitan dan perdagangan saham internasional yang semakin berkembang, masalah-masalah yang terkait dengan penyerahan laporan keuangan dan dalam wilayah non-domestik semakin menjadi penting. Beberapa pendukung yang mendapat bahwa harmonisasi internasional berpendapat bahwa harmonisasi internasional akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas negara. Organisasi yang mempromosikan harmonisasi dan memiliki peran penting dalam penetapan standar akuntansi internasional. 6 organisasi telah menjadi pemain utama dalam penentu standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua yaitu
Yang kedua yaitu Komisi Uni Eropa atau EU. Yang ketiga yaitu Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO. Yang keempat yaitu Federasi Internasional Akuntan. Yang kelima yaitu Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan atau International Standard of Accounting and Reporting, bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference of Trade and Development UNCTAD. Yang keenam yaitu Kelompok Kerja dalam Standar Akuntansi Internasional Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Kelompok Kerja OECD. Selanjutnya yaitu pendekatan baru Uni Eropa dan mengaitkannya dengan integrasi pasar keuangan. Komisi mengumumkan bahwa Uni Eropa perlu untuk bergerak secara tepat dan dengan maksud untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa perusahaan yang sedang berupaya untuk melakukan pencatatan di Amerika Serikat dan pasar-pasar dunia lainnya akan tetap dapat bertahan dalam kerangka dasar akuntansi Uni Eropa. EC juga menekankan agar Uni Eropa memperkuat komitmennya terhadap proses penentuan standar internasional yang menawarkan solusi paling efisien dan cepat untuk masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional. Pada tahun 2000, EC mengadopsi strategi pelaporan keuangan yang baru. Hal yang menarik dari strategi ini adalah usulan aturan bahwa seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat dalam pasar terregulasi termasuk bank, perusahaan asuransi dan SME atau perusahaan berukuran kecil dan menengah menyusun akun-akun konsolidasi sesuai dengan IFRS. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.